Kenapa pengacara membela orang yang salah dan apa yang terjadi ketika akhirnya klien mereka kalah di pengadilan dan masuk penjara? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dan mungkin ini sedikit penjelasannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu landasannya tentang teori-teorinya. Idealnya seperti apa? Kenapa pengacara itu mau mendampingi orang yang terjerat kasus seperti pembunuhan, penculikan, perampokan, atau hal-hal lainnya. Jadi pengacara itu adalah profesi seseorang yang memberikan layanan jasa hukum. Di dalam profesi ini ada namanya kode etik yang tidak boleh membeda-bedakan antara klien satu dengan klien lainnya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, dan segala macamnya. Jadi intinya, kalau ada seseorang yang datang meminta layanan hukum, maka seorang advokat seyogyanya memberikan bantuan hukum seperti yang dibutuhkan. Tapi kalau pengacaranya mau menolak, ya tetap bisa aja dengan alasan bahwa itu di luar kapasitasnya atau bertentangan dengan hati nuraninya. Ketika misalkan seorang pengacara mendampingi seorang pembunuh, apakah pengacara tersebut berarti membela seorang pembunuh? Nah, secara teori nggak seperti itu. Nggak serta-merta karena dia memberikan bantuan jasa hukum, maka dia berarti mensupport atau mendukung tindakan pembunuhan. Ada namanya asas praduga tidak bersalah, yang dimana seseorang yang belum dijatuhi vonis oleh hakim, oleh pengadilan, maka orang tersebut wajib untuk dianggap tidak bersalah. Jadi kalau hakim belum memutuskan, maka orang tersebut dianggap tidak bersalah dan dia berhak membela diri di pengadilan, termasuk menyewa seorang pengacara, seseorang yang paham tentang hukum. Itulah kenapa main hakim sendiri itu dilarang, karena orang yang belum diputuskan oleh pengadilan, ya dia belum bersalah. Kalau misalkan kamu ditanya, apakah membunuh itu salah? Tentu saja jawabannya adalah salah. Tapi kalau pertanyaannya diganti begini, apakah membunuh dengan tujuan untuk membela diri itu salah? Jawabannya pasti beda lagi. Itulah yang namanya motif. Walaupun tindakannya sama, alasan atau niat melakukan tindakan tersebut bisa beda-beda. Dan kalau motifnya beda, maka hukumannya juga bisa beda. Nah, peran pengacara itu di situ. Kalau misalkan dia bersalah, ya dia akan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Tidak boleh melebihi dari apa yang semestinya dia terima. Jadi, secara teori, pengacara itu mendampingi seseorang yang terjerat hukum bukan berarti membebaskan kliennya itu dari jeratan hukum, tetapi membantu agar klien ini bisa mendapatkan hukuman atau sesuatu yang setimpal dengan perbuatannya. Jangan sampai karena tidak didampingi pengacara, maka dia mendapatkan hukuman yang jauh-jauh lebih berat daripada yang semestinya. Nah, kalau misalkan akhirnya kliennya kalah dan masuk penjara, apa yang terjadi? Ya, pengacara itu akan tetap hidup seperti biasanya. Dia tetap melanjutkan hidupnya, tetap melanjutkan pekerjaannya, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuh, pemerkosa, atau orang-orang yang tersandung hukum yang pernah didampinginya. Nah, teorinya seperti itu. Tapi apakah faktanya di lapangan seperti itu? Tentu saja tidak. Namanya di lapangan, ya beda banget dengan apa yang tertulis di teori. Alasan seorang pengacara mendampingi seseorang yang telah tersandung kasus, ya tentu saja alasannya bisa beda-beda. Bisa saja karena dia memang ikhlas membantu, atau karena dibayar, atau karena bisa meningkatkan reputasinya, atau juga karena bisa mendapatkan spotlight. Kalau kita ngomongin realitas,